65% sirkulasi BNB itu di tangan CZ. Tapi ini old news. Ya pasti semua orang udah Semua tahu. tahu. Tapi orang baru keluar beritanya kan. Ya. Gimana? Ada dampaknya nggak market? BNB price action wise ya ini breaking out kan kemarin. Sebenarnya nggak 65 sih. Ya. Lebih sih. Lebih pasti 100. Tapi uniknya ketika dia masuk itu terbang. Iya. Masuk 4 billion 4 bulan terbang. Ya. Tapi bukannya seperti itu selalu bullish sebenarnya. Iya sih. Karena kan ownernya pasti gini. Owner punya laptop. Ya ada teori bro yang kayak yang di ya, banyak teori yang ini. Satu. Token dengan tokenomic terburuk itu yang selalu jadi performer di every single bull market. Like Luna ya. Sekarang Ethena pun juga tokenomic kayak sampah, tapi Ethena have a very good chance. Dua, ya. Token yang bisa naik ratusan ribuan bahkan puluhan ribu % itu selalu harus dari owner yang kaya. Ya. Kenapa? Karena gini ya, kalau ownernya itu miskin bro, ya dia naik dikit. Dijual. Naik, oh ini udah floating kita $10 juta, dijual. Momentumnya turun lagi, mulai naik dikit, dijual lagi. Terus habis itu kelamaan, market udah mulai jenuh. Dan akhirnya dia nggak fully develop potensialnya. Sementara ya, kita lihat Render, ya Ondo, BGB, big player, itu kenapa bisa kayak gini? Karena along the way up gak ada yang peduli mau jual bro. Dibiarin. Dijual pun mereka buyback. Yes. Jadi caranya adalah mereka pertama bikin naik, ya kan mereka bikin higher high, mereka bikin higher low itu. Higher high, higher low terus begitu terus. Ya kalau kayak project kayak Hex gitu-gitu lah, itu beda. Itu beda. Itu higher high, lower low. Iya. Lower low lagi. Iya. Habis itu ke bumi, habis itu kabur. Iya, enggak kabur, lari ke store Gucci. Enggak kabur ya orangnya. Iya, enggak kabur. Ya. Tapi mungkin di department store. Ngomongin owner kaya yang gue udah bilang nih, yang favorit gue, Toncoin. Ya. Nah itu kali Mas Ada gak pernah percaya gue nih kalau Toncoin nih. Toncoin ya owner kaya, suka pamer foto telanjang. Benar. Setengah telanjang, sorry. Badannya bagus gak apa-apa. Badannya bagus. Kalau Toncoin, ya kemarin saya sempat nge-trade ya Toncoin. Nah ini lagi running. Weekly dia break market structure bro. Ya. Ini barang paling besar gue nih. Ya, fully potensi ke $10. Ya, lagi setengah jalan juga bro ya. Tapi ini udah chance ya $10 break market structure 7. Dan tapi fun fact bro. Toncoin ini gue betting heavy itu di 6,8 loh. Waktu itu top. Iya. Gue sempat kemarin getar dikit tuh. Turun 62 gue getar dikit. Karena gua itu di 68. Gue masuk 68 besar. Karena ini ternyata bukan cuma kita ya yang heavy on Pantera. Ya, Pantera dia keluarin tesisnya waktu itu. Bener. Pantera largest investment position yaitu di Ton. A network ya designed by the Telegram Group. Jadi kalau teman-teman ya jelas ya ini juaranya ya. Layer 1 ini juaranya. Karena ya kita kalau lihat ya sebenarnya the best layer 1 itu Tron. Yang paling orang punya pakai. Ya orang pakai ya. Ya kayak lu pada lah, lu transfer USDT juga banyak pakai TRC20 kan. TRC pun ya ini bro ya. Kalau kita lihat makanya kalau udah ketinggalan Ton ya balik lagi nggak pom-pom ya. Nggak ada yang bisa pom. Enggak lah, Ton masih running bro. Iya. Dia mau ngovat barang gue. Ke Tron ya harusnya ya. Kalau ketinggalan Ton. Ketinggalan Ton ya. Ketinggalan Ton. Ke Tron. Karena Tron ini. Tuh kan dia mau coba. Benar. Alihkan ya. Alihkan nih dari Ton gue ke Tron. Ke Tron. Oke. Kalau ketinggalan Ton ke Tron ya. Kenapa? Karena ini ada potensi bid ya sampai 0,105. Building a base lah ya. At least di sini. Karena Ton ini ya daily active user paling banyak ya, fee generated paling banyak, revenue paling banyak. Tapi market cap paling kecil kalau kita bandingin top 5 kayak Avalanche, Solana ya. Toncoin dan layer one lain like Near. Tron is very undervalued. Dan price action wise ya bro, kalau kita lihat monthly-nya. Ton apa Tron nih? Wah, ya ini kayak perahu ya. Kayak perahu ininya patternnya ya. Karena ini pattern yang sangat oke ya kalau kita ngomongin long term ya ini ascending triangle long term
ada chances bro ke 0,2 ya, paling pol-pol ya paling ya 0,25. Tapi ya itu tadi ya, nggak bisa meremehkan gains yang cuma 100%, 200%, tapi konsisten. Tron orangnya kaya sih, cuman gua lebih kaya, menurut gua lebih kaya yang Ton ya dari yang Tron ya. Benar. Kalau yang Tron itu kaya kabur. Kalau yang Ton itu kaya di Dubai terus katanya nggak punya rumah katanya. Iya. Katanya nggak punya rumah. Dia punya bilang gedung ya mungkin ya. Dan dia itu gue udah bilang, gue udah sering bocorin, holder Bitcoin terbesar di dunia. Ini yang orang nggak akan disclose ya, karena gue banyak lah temen di global. Rumornya tuh Pavel Durov salah satu. Wallet yang nggak pernah gerak paling besar tuh Pavel Durov nomor 1, nomor 2 tuh yang bikin ini Antminer, Bitmain di Cina. Yang bikin perusahaan miningnya itu actually wallet nggak pernah gerak terbesar. Yes. Jadi it's not Michael Saylor yang pegang paling besar. Ya. Itu pun perusahaan kan dia yang pegang pakai shareholders punya convertible note. Jadi Ton apa Tron ya kita lihat nanti karena dia ketinggalan barangnya. Jadi untuk margin call cukup ya karena emang beritanya juga kagak ada sih. Ini gue serius ya. Lu lihat di sini. Ini Gemini. Bayar 50 untuk settle New York crypto fraud claims. Lu gak peduli kan karena lu gak ada yang pakai Gemini. Iya. MSTR convertible note sale, masa gue jelasin detail convertible note ngapain? Bitfarm ya perusahaan-perusahaan mining. Binance bilang di Nigeria eksekutif yang mau dipenjara, lu gak peduli gitu. Nigeria apa yang terjadi? Iya. Bonds are beating Bitcoin over crypto rebound. Nah, ini setengah-setengah hoax. Debt crisis semua orang tahu. Ya nggak ada. Ya udah nggak ada gitu. Karena capek juga ya ngurusin sapi ya bro seharian bro. Sapi capek. Yang berita sebenarnya beneran nggak ada. Bener. Coba gue cariin deh makro deh. Coba ya. Kita cariin dia berita market news. Tuh perang Aramco Cina premium brand. Roaring Kitty lagi. Ya tapi ini ya screen-nya mungkin bisa dirubah ke sini ya. Tadi ngomongin masalah whale. Ya ini kalau kita lihat data dari CryptoQuant bro. Ya realized cap for new whale. Ya. Ini terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dan ini kita lihat chance. Aduh kaget. Ketinggalan Ton jangan marah-marah bro. Sabar aja dulu. Gak rata soalnya. Gak rata. Ya. Kayak Porto lu sekarang kalau gak rata. Ketinggalan Ton ya. Ketinggalan. Harus diversify. Diversify. Nggak, tapi Tron diversify terus anjok-anjok. Bener. Tron itu better ya. Oh, Tron. Karena ini bro, kalau kita lihat ya ini new whales dari CryptoQuant. Ya. Sejak approval ETF ini parabolik. Artinya apa? Duitnya institusi new whales yang masuk ke Bitcoin. Yeah. Every single institution itu benar-benar ripping up. Apalagi ya ini 2023 udah mulai spiking, ada rumor ETF. Dan setelah ini 2024 Januari, ini baru yang naik bro. Setelah ETF-nya masuk. Ini bener-bener fenomena ya sebenarnya kalau kita lihat realized cap for new whales. Karena sebelumnya nggak ada ya. 2018 tuh nggak ada institusi yang di Bitcoin. Everyone was player versus player di sini. Apalagi 2013 ya. And so on. Tapi kalau kita lihat di 2024 ya, it's a very nice chart ya bro. Yes. Chart yang parabolik ya. Berarti tandanya ya ini udah new game kalau saya bilang di crypto market, terutama di Bitcoin. Ini tesis gue ya, bear market next-nya mungkin bottomnya itu nggak rendah-rendah banget bro. Ya mungkin ATH sekarang bottomnya. Bisa jadi loh. Ya. Bisa jadi bottom itu ATH sekarang karena yang nahan tuh institusi dan uang pensiun ya. Ketika uang dana pensiun masuk, LP besar dari endowment funds mulai masuk. Endowment belum banyak yang masuk. Ketika nanti para endowment market maturing seperti Harvard punya endowment, Yale, Princeton, Wharton itu mulai masuk. Dana pensiun, mungkin sovereign wealth fund yang besar seperti di Abu Dhabi, GIC, Temasek ke Singapura. I think it's gonna be different this time. Yes. Bear market akan lebih low. Bear market akan lebih pendek. Lebih pendek lah. Yeah. Di ATH sekarang. Tapi bulurannya juga mungkin naiknya nggak gila-gila banget. Benar. Karena lebih stabil, pemain lebih stabil, lebih punya otak dan lebih pintar lagi. Makanya marketnya lebih kompetitif. Mereka lebih bantai-bantain retailnya nih sekarang. Yes. Jadi sekarang ibaratnya kalau itu cuma LeBron James sama Stephen Curry, sekarang NBA All Star tuh lapangannya. Ya, yang mungkin
Michael Jordan main juga ya. Prime-nya bener. Prime-nya Jordan yang main ya. Jadi lu masih mau main basket nggak di sini itu pertanyaannya. Ya, kalau nggak mau main basket ya lanjut aja. Lanjut kerja, lu kerja terus nabung obligasi, bobonya kemakan inflasi. Anjay, kok jadi puisi itu. Bener ya. Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya.